kita hari ini. Boleh kakak ketahui dulu namanya siapa? Nama saya Angel, Kak. Oke, Angel. Nah, Angel gimana kabarnya hari ini? Gitu lah, Kak. Ada masalah sedikit-sedikit, ada itulah namanya juga proses ya, Kak. Jadi kakak ingin memberitahu bahwa di sesi konseling itu kita itu punya asas-asas, ada asas kerahasiaan. Jadi di sini kamu itu boleh cerita apapun, karena di sini ceritanya itu antara kita berdua, orang lain nggak bakal tahu. Dan juga ada asas keterbukaan, kamu di sini boleh terbuka, belak-belakan, ngomong apa aja, nggak perlu kamu ada nyimpan-nyimpan rasa apapun itu. Dan juga di sini ada asas kenormatifan, jadi di sini kakak nggak bakal menghakimi cerita kamu. Nah, Ya, Kak. Saya lebih lega dengar nih. oke, syukurlah. Nah, hari ini kita akan menggunakan latihan yang namanya mindfulness terhadap pikiran, atau juga sering disebut definisi kognitif. Itu apaan, Kak? Nah, mindfulness itu tuh latihan untuk membantu kita sadar terhadap apa yang sedang dipikiran dan dirasakan saat ini tanpa ada rasa panik, marah, atau terbawa pikiran itu. Kalau biasanya saat muncul pikiran negatif kita tuh langsung percaya, nah di mindfulness itu tuh mengajarkan kita untuk melihat pikiran itu hanya sebagai pikiran, bukan fakta yang mutlak. Jadi gimana kabarnya hari ini? Ya, begitulah, Kak. Jujur ya, akhir-akhir ini kepikiran terus nih. Rasanya capek banget nih sama pikirannya nih. Tapi muncul dia. Oke, pikiran seperti apa yang sering muncul? Saya merasa gagal terus ya. Kadang kalau ada masalah sekecil apapun masalah itu, langsung saya kepikiran negatif thinking semua, buruk semua. Gitu ya. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Hari ini kita latihan supaya kamu itu nggak terlalu kebawa sama pikiran negatif itu. Jadi kita belajar melihat kalau pikiran itu tuh belum tentu fakta. Iya, Kak, soalnya saya sering sekali tuh langsung percaya gitu sama pikiran saya sendiri. Gitu ya, wajar kok sebenarnya. Nah, sekarang coba perhatikan pikiran apa yang paling sering muncul akhir-akhir ini? Gagal. Saya pasti gagal. Oke, sekarang jangan dilawan pikirannya, cukup diperhatikan saja. Maksudnya gimana? Jadi kamu itu jangan langsung panik atau marah sama pikiran itu. Anggap aja dia tuh kayak cuma lewat gitu. Coba bilang dalam hati, saya sedang memiliki pikiran bahwa saya pasti gagal. Saya sedang memikirkan bahwa saya pasti gagal. Gimana rasanya waktu kalimatnya itu diubah gitu? Agak beda sih, kayak bebannya berkurang dikit, tapi dikit. Gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya tujuannya itu supaya kamu itu sadar kalau pikiran itu cuma sesuatu yang muncul di kepala, bukan kenyataan yang mutlak. Juga ya. Ya, sekarang coba lagi. Saat pikiran itu datang, bilang terima kasih pikiran. Makasih. Kok malah makasih? Iya, karena otak itu sebenarnya lagi coba melindungi kamu. Walaupun caranya kadang bikin takut, jadi kita itu nggak perlu berantem sama pikiran itu. Oke deh, makasih pikiran. Nah, apa yang kamu rasakan? Agak lucu sih ya, tapi unik gitu. Jadi nggak terlalu serem tuh pikirannya. Nah, bagus. Sekarang coba bilang, oh, pikiran itu muncul lagi. Oh, pikiran itu muncul lagi. Nah, sekarang kamu gak lagi tenggelam dalam pikiran itu. Kamu bisa melihat pikirannya itu dari luar. Ya, Kak, saya biasanya langsung percaya dan langsung panik aja sih. Sekarang kita coba pikirannya itu lebih ringan ya. Gimana caranya, Kak? Coba bayangin kalimat saya pasti gagal itu diucapkan pakai suara kartun. Aneh sih, tapi pakai kartun apa ya? SpongeBob? Enggak. Doraemon. Oke. Mau saya coba? Ya, coba bayangin.
saya pasti gagal. Nah, gimana sekarang? Jadi nggak terlalu berat sih, tapi ini lucu. Nah, bagus. Sekarang coba dinyanyikan pakai nada lagu ulang tahun. Hah? Serius lah kak? Iya, coba aja. Saya pasti gagal, saya pasti gagal. Gitu. Iya. Nah, apa yang berubah? Tapi memang nggak seram lagi sih pikirannya. Ya kan? Nah, di sini tuh pasti kamu mulai sadar bahwa pikiran itu tuh cuma kata-kata di kepala. Iya ya. Mm-mm. Sekarang kita kasih nama pikirannya itu misalnya ini cerita saya gagal. Oh, ini cerita saya gagal. Ya, Maksudnya nah, ini cerita tentang saya gagal. Gitu. iya benar. Jadi itu hanya sekedar cerita, bukan fakta. Nah, jadi setiap pikiran itu muncul, kamu itu nggak harus langsung percaya sama pikiran kamu. Kamu itu cuma harus mengenali polanya. Saya baru sadar ternyata pikiran saya sering mutar-mutar di situ aja ya kak. Betul. Nah, sekarang coba gunakan imajinasi. Bayangkan pikiran itu seperti awan yang lewat di langit. Oke. Kamu nggak perlu ngejar awannya atau mengusir awan itu. Biarkan aja dia lewat sendiri. Jadi hilang sendiri. Iya, Oke. Tapi kalau saya coba bayangin ya kak, saya lebih tenang gitu ya. benar. Nah, karena pikiran itu tuh ya datang terus dia pergi gitu. Jadi saya cuma lihat aja gitu kak, biarin dia datang dan pergi sesuka hatinya. Iya, karena pikiran itu ya dia setelah datang terus itu dia pasti pergi. Biasanya saya malah lawan sih kak sampai capek sendiri. Hmm. Nah, sekarang coba ingat satu hal penting. Saya itu bukan pikiran saya. Saya bukan pikiran saya. Bagus, pikiran itu tuh boleh muncul, tapi kamu nggak harus mengikuti semuanya. Iya kak, saya mulai mengerti sekarang. Oke, nah sekarang kita bahas satu pola pikir yang sering muncul di kamu. Tadi kamu bilang ada masalah kecil, langsung kepikiran buruk semua kan? Iya kak. Sedikit aja langsung mikir hidup saya hancur. Nah itu tuh namanya katastrophizing. Jadi otak itu langsung membayangkan kemungkinan yang paling buruk dan dibesar-besarkan. Iya, itu saya banget. Nah, bisa kasih kejadian contoh-contoh akhir ini? Ini kak, kemarin aku ujian kan di sekolah kan, di kuliah atau di kampus. Oke. Ujiannya jelek kali kak memang, kayak padahal aku udah belajar loh, cuman menyimpang gitu loh soalnya gitu kan. Jadi jelek lah nilai saya satu mata kuliah gara-gara itu. Dibikinnya lah nilai C. Padahal udah semua tugasku kerjakan, emang ada dosennya itu kak kan. Langsung kepikiran lah aku kira lah aku bakal nggak lulus atau kak menjadi gagal kumlot. Lalu setidaknya kak kalau dikasih C. Jadi kan itu bikin orang tua saya kecewa kak, dan itu bikin saya makin hancur dan merasa makin hancur. Benar. Oke, kita lihat contohnya. Kejadiannya itu sebenarnya karena apa? Mungkin ya kak, karena ujian yang satu itu kak, yang puisi itu jelek dia nilainya, makanya dikasih dia aku nilai C. Padahal semua tugasku kan kerjakan kak. Itu fakta. Nah setelah itu pikiran kamu langsung lari kemana? Ya langsung kayak saya pasti gagal kuliah, di dosen pasti gak suka sama aku. Langsung ke situ ya. Ada bukti pasti nggak kalau misalnya perkara satu nilai jelek itu kamu pasti gagal kuliah? Kalau dipikir-pikir nggak juga sih kak, selagi orang tua saya membayar UKT tiap semester. Ya kan. Nah berarti kemungkinan gagal total itu belum tentu terjadi kan? Iya. Nah otak kamu itu tadi langsung lompat ke skenario yang paling buruk. Iya kak, saya memang langsung panik sendiri. Itu memang lianya. Sekarang coba kita ubah sedikit cara melihatnya. Daripada bilang saya pasti gagal kuliah, coba bilang nilai saya memang jelek kali ini, tapi saya masih bisa memperbaikinya. Nilai saya memang jelek kali ini, tapi nanti bisa saya perbaiki. Nah bagus banget. Nah gimana rasanya? Tapi lebih ringan dan lebih realistis sih, nggak ngikutin emosi. Kan? Nah
Sekarang coba pikir, apa hal yang paling realistis mungkin terjadi? Ya mungkin saya harus belajar lebih giat atau mengajukan pengulangan nilai mata kuliah ya. Benar. Nah, itu lebih masuk akal sih daripada kamu langsung mikir hidup kamu itu bakal hancur. Iya kak, ternyata saya sering bikin pikiran itu jadi terlalu parah sendiri. Ya kan? Nah, waktu pikiran buruk itu muncul lagi, coba tanyakan ke diri sendiri, ini fakta atau cuma kemungkinan yang sedang dibesar-besarkan? Oke kak. Nah, terus ingat juga, satu kesalahan itu nggak menentukan semua seluruh hidup kamu. Ya kak, tapi itulah saya sering lupain itu. Oh, dan kalau pikiran semua bakal hancur yang seperti kamu bilang tadi muncul lagi, kamu itu bisa bilang, oh ini tuh pikiran katastrofising saya muncul lagi. Pikiran katastrofis saya muncul lagi. Iya, nah tepat sekali. Jadi kamu itu jangan langsung percaya gitu aja ya. Jujur lebih lega sih kak setelah ngikutin ini percakapan kita ini. Ya, senang dengarnya kalau gitu. Yang penting bukan menghilangkan semua pikiran negatif, tapi belajar supaya kamu itu nggak dikendalikan oleh pikiran kamu sendiri ya. Makasih kak, jadi saya merasa lebih tenang dan lebih ngerti cara menghadapi pikiran sendiri. Oke, sama-sama. Kamu itu udah berusaha baik banget loh hari ini. Kakak berterima kasih kamu udah meluangkan waktu kamu untuk bercerita dan mau berbagi cerita kamu hari ini. Mungkin sekian kakak akhiri sesi konseling kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang. Siang kak, makasih ya kak. Sama-sama. Selamat siang Angel. Siang kak. Jumpa lagi ya kita. Iya kak. Gimana kabarnya hari ini? Gitu lah kak. Ya ada juga ini alasan saya datang ke sini ya. Jadi masalah ya. Kira-kira. Oke, jadi di sini kita bakal nerapin terapi yang namanya itu restrukturisasi kognitif model ABCDE. Jadi sebenarnya terapi ini tuh membantu kita itu memahami hubungan antara kejadian yang kita alami, pikiran yang muncul, lalu perasaan dan tindakan yang terjadi setelahnya. Nah, kadang yang bikin kita sedih, cemas, atau takut itu bukan cuma karena kejadiannya, tapi karena cara kita memikirkan kejadian itu. Jadi nanti kita akan belajar mengenali pikiran negatif, mengecek apakah pikiran itu benar, lalu mencoba menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan menenangkan. Santai aja ya kita ngobrolnya, kayak ya kita sehari-hari gitu. Kayak kita kemarin ya kak. Iya. Oke, bagus kalau gitu kita mulai ya. Sekarang coba ceritakan satu kejadian yang akhir-akhir ini tuh bikin kamu kepikiran atau bikin perasaan kamu itu jadi gak enak. Baru nih kak, waktu itu saya presentasi di kelas saya pas kuliah kan. Ya. Pas selesai presentasi, dosen bilang jawabannya kurang jelas gitu kan. Oh, oke. Berarti kejadian utamanya itu dosen kamu itu memberi komentar kalau jawaban kamu itu kurang jelas ya? Iya kak. Kejadiannya kapan? Kemarin kak, waktu masuk kelas pagi tuh. Siapa aja yang ada di situ? Teman-teman sekelas saya lah kak sama dosen. Oke, bagus. Jadi kita fokus dulu ke fakta kejadiannya ya, bukan penilaian. Kalau dirangkum, saya presentasi di kelas, lalu dosen mengatakan jawaban saya kurang jelas, begitu ya? Iya kak. Oke. Nah, setelah dosen ngomong begitu, apa pikiran pertama yang muncul di kepala kamu? Jadi saya mikir, apakah gua bodoh ya? Jadi pikiran otomatis itu saya bodoh gitu. Iya. Ada lagi? Saya mikir teman-teman tuh pasti di belakang tuh ngetawain saya. Gitu ya. Oke, jadi kamu itu muncul kepikiran teman-teman pasti menganggap saya nggak pintar gitu. Iya kak, saya malu banget sih waktu itu sebenarnya. Biasanya kalau lagi overthinking itu kita itu ya memang langsung percaya sama pikiran-pikiran yang muncul, padahal belum tentu itu sebenarnya itu semua benar gitu. Setelah pikiran itu muncul, perasaan kamu jadinya bagaimana? Cemas kak, malu juga, rasanya pengen cepat-cepat di rumah aja. Oh,
Kalau dari 0 sampai 10 seberapa kuat rasa malunya? Dia bikin skala gitu ya. Iya. 9. 9. Malu Oke. banget. Termasuk angka yang besar ya. Lalu setelah itu kamu ngapain? Saya jadi diam terus, gak berani ngomong lagi di kelas. Jadi kamu oke, jadi akibat dari pikiran tadi itu kamu merasa malu dan cemas, lalu kamu memilih diam dan menghindar. Iya. Sekarang kita coba lihat pikiran tadi dengan lebih seimbangnya. Tadi kamu bilang saya bodoh. Menurut kamu apa bukti yang mendukung pikiran itu? Ya, karena jawaban saya salah dan kurang jelas sih kata dosennya, jadi saya gak bisa membuktikan jawaban saya ke dosen. Oke, ada lagi? Nah, saya sempat gugup waktu ngomong. Baik, jadi faktanya jawaban kurang jelas dan kamu gugup saat presentasi. Sekarang kita lihat sisi lainnya ya. Apakah ada bukti yang menunjukkan kalau pikiran saya bodoh itu tadi, seperti kamu bilang, mungkin gak sepenuhnya benar? Sebenarnya saya belajar Pak sebelum presentasi. Nah, itu salah satu bukti bagus loh. Ada lagi? Dosen juga nggak marah sebenarnya Pak, cuman kasih koreksi. Nah, oke, bagus. Ada lagi? Sudah. Nah, itu penting. Jadi, kadang kita itu memang langsung menganggap Nah, itu penting. Kadang kita langsung menganggap koreksi itu sebagai tanda gagal total. Padahal, bisa aja dosen itu cuma membantu memperbaiki jawaban kita. Ya juga sih ya Kak. Iya, jadi kalau misalnya nih teman kamu mengalami hal yang sama, terus dia bilang, aku bodoh karena jawabanku kurang jelas. Kira-kira kamu bakal ngomong apa ke dia? Saya bakal bilang kalau itu biasa pas presentasi. Ya kan? Nah, tuh kamu tahu kenapa kamu bisa lebih baik ke teman daripada diri sendiri. Kenapa kamu keras sama diri kamu sendiri? Benar juga ya. Iya. Nah, menurut kamu ada kemungkinan nggak kalau kejadian kemarin itu bukan karena kamu bodoh, tapi karena gugup atau kurang percaya diri? Mungkin iya. Ya kan? Berarti ada cara lain untuk melihat situasi ini ya. Berarti seperti cerita kamu tadi, kamu itu bukan bodoh, mungkin kamu sedang gugup dan masih belajar presentasi ya. Sekarang kita coba buat pikiran baru yang lebih realistis dan lebih menenangkan. Bukan membohongi diri, tapi melihat situasi dengan lebih adil. Kalau dari kejadian tadi, kira-kira pikiran baru yang lebih seimbang apa? Mungkin ya Kak, ini bisa dibilang walaupun jawaban saya yang tadi itu kurang jelas, bukan berarti saya bodoh. Nah, bagus sekali. Ada tambahan lagi? Saya masih bisa belajar dan memperbaiki presentasi saya yang selanjutnya. Nah, bagus banget. Coba ulangi sekali lagi dengan yakin. Jawaban saya memang kurang jelas tadi, cuman bukan berarti saya orang bodoh. Saya cuman gugup dan masih bisa belajar lagi untuk ke depannya. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah mengganti pikiran tadi? Agak lebih lega sih Kak, gak terlalu sesak kayak tadi. Nah, kalau rasa malu tadi 9 dari 10 sekarang jadi berapa? 4. Oke, nah itu tandanya cara berpikir kita itu emang benar-benar mau mengaruhi perasaan. Hari ini kamu udah belajar mengenali kejadian pemicu, mengenali pikiran otomatis, memahami dampaknya ke perasaan dan perilaku, lalu menentang pikiran negatif dengan cara yang lebih realistis. Nah, itulah tujuan dari terapi restrukturisasi kognitif ABCDE ini. Bukan supaya kita selalu berpikir positif terus, tapi supaya kita itu bisa berpikir lebih seimbang dan gak terlalu keras sama diri sendiri. Jadi pikiran beneran ngaruh banget ya Kak? Iya, benar banget. Untuk latihan, nanti setiap ada kejadian yang bikin kamu overthinking, coba ditulis apa kejadiannya, apa pikiran otomatisnya, apa yang kamu rasakan, lalu cari bukti dan pikiran alternatifnya. Pelan-pelan aja, nggak harus langsung sempurna. Baik Kak, makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Makasih juga ya udah cerita dengan jujur hari ini.
semoga sesi ini bisa membantu kamu ya. Di sini mungkin kita akhiri sesi konselingnya. Kakak tutup, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang. Selamat siang Kak. I just had to let you know you're